Halo Shopify Owner, kembali lagi di channelnya Expatify. Saya Danur sebagai Project Manager di Expatify. Nah, kali ini nih kita udah kedatangan tamu lagi nih. Kali ini ada dari Forstock. Boleh perkenalan diri dulu nih, Mas? Halo semuanya, perkenalkan saya Randy dari Forstock. Mas Randy dari Forstock. Oke, jadi Mas Randy ini jadi di YouTube kita ini sebelumnya ini ada pembahasan perihal brand.com versus bukan versus ya, brand.com dan marketplace. Jadi kurang lebih Ya, bagaimana cara kita memaksimalkan lah kedua hal ini ya, bukan bukan menggantikan salah satunya dari marketplace pindah ke website atau sebaliknya gitu, tapi kita kolaborasi lah gitu. Nah, kita nih tahu nih for stock bisa menjadi salah satu solusi dari itu. Boleh dijelasin secara singkat dulu gak nih Mas? Apa itu for stock gitu? oke. Makasih Mas Danu sebelumnya. Hmm. Jadi aku mau jelasin sedikit tentang si Forstock. Forstock sendiri sebenarnya apa sih? Kita ini adalah omni channel sebetulnya Mas, yang Oke. membantu para rekan-rekan seller yang berjualan online gitu ya, singkatnya. Di mana kami mengatur mengakomodir itu dalam segi stok, kemudian juga order, lalu kemudian chat gitu. Dan masih banyak lagi sih yang kami atur di Forso sendiri. Tujuannya ngebantu biar teman-teman yang mungkin punya lebih dari satu channel gitu ya, di mana mereka Mhm. biasanya secara operasional buka satu-satu nih, gitu. Misalnya Oke. punya brand.com, kemudian punya jualan di beberapa marketplace gitu ya. Kalau buka satu-satu lumayan tekstil dan error cukup banyak mas ya, gitu. Bagi kita kalau mengingat soal stok gitu. Nah di kami for stock ini membuat itu menjadi single dashboard gitu ya. Jadi semua bisa dicek di dalam for stock sehingga jadi rekan-rekan seller ini jadi lebih mudah gitu untuk melakukan operasionalnya setiap hari gitu. Oke. Iya, benar-benar. Jadi ya kalau kita bicara eh, for stock berarti ini kan ada kendala nih ya dari brand owner nih ya. Jadi kendalanya itu ya itu Mas ya, misalkan punya banyak channel gitu. Di Ya, marketplace ada yang hijau, oranye, hitam dan lain-lain itu mereka yes. harus biasanya buka satu per satu, tapi ini udah jadi single dashboard gitu tadi. Nah, kalau selain itu Mas, apa nih feature-feature gitu yang bisa bisa dijelasin ke Shopify owner sekalian ini di Forstock gitu yang bisa membantu optimalisasi dari penjualan mereka lah gitu, kurang lebih. Oke, aku nanti bisa sih sambil buka aja kali Mas ya, tentang Oh, mau Forstock itu share sendiri. screen? Boleh, boleh, boleh. Hmm, Jadi biar lebih gampang, silahkan Mas. maksudnya boleh dikasih Mas teman belum di-share. Oke, jadi biar ini Oke, sudah ya Mas. Coba. sudah ya. Oke, Ya. saya izin share screen dulu. Oke, aku buka sedikit ya tentang Forstock ya. Nanti biar rekan-rekan juga lebih jelas gitu ya tentang Forstock sendiri. Nah, Siap. oke, aku kemarin jelaskan lagi kembali. Forstock itu apa sih? Kita multi channel inventory dan order management system gitu ya. Kita orang manajemen sistem berbasisnya di mana sih Forstock ini? Kita ini web based Mas. Jadi memang ngebantu banget nih rekan-rekan, nggak perlu lagi untuk stay di satu tempat gitu ya, atau bolak-balik ke kantor untuk cek terkait dengan orderan dan kemudian terkait stoknya. Mereka bisa cek dimanapun mereka berada gitu, jadi lebih gampang gitu. Nah pertanyaannya, kalau misalnya tentang Forstock sendiri, apa aja yang ada di dalam Forstock sih yang bisa ngebantu? Nah kami membantu lingkupnya salah satunya adalah di sini. Rekan-rekan kami punya listing management gitu ya, di mana nanti rekan-rekan bisa melakukan upload produk gitu ya dan memilih MP yang mana rekan-rekan mau berjualan gitu ya. Jadi kalau yang sudah Oke. connect ke kami gitu di Forstock, nanti rekan-rekan ada produk baru, saya mau jual di MP mana ya, misal di MP A, B, dan C, itu bisa di listing di kita gitu ya. Nggak perlu repot-repot lagi untuk upload satu-satu. Kemudian kita juga Oke. ada namanya inventory management, tadi terkait dengan stoknya gitu ya, rekan-rekan. Nah di Forstock nanti rekan-rekan bisa lihat di sini contohnya nih, aku kasih contoh sedikit, ada barang nih rekan-rekan bisa berjual teddy bear gitu ya, jumlahnya 23 gitu ya. Normalnya nih rekan-rekan kalau nggak pakai for stock, rekan-rekan harus upload tuh satu ya. Kalau nggak harus Hmm, bagi stoknya gitu ya. Dari benar, 23 itu. juga bisa 5, Ribetnya di situ Bukalapak, tuh ya Mas ya. juga
buka satu-satu, dan itu juga error cukup tinggi loh mas, gitu ya. Kita Hmm. takutnya kita jadi namanya low sales gitu ya. Ternyata yang paling tinggi di yang warna hijau ini nih, gitu ya Hmm. penjualannya, gitu ya dibanding yang warna merah gitu. Ini juga menjadi kendala juga gitu. Nah, kalau pakai for stock nanti cukup upload di for stock aja, jumlahnya 23. Semua nanti channelnya akan jadi satu, gitu ya. Stoknya jadi 23. Begitu terjadi penjualan gimana nih? Begitu terjadi penjualan misalnya di A ini gitu ya, nanti otomatis semuanya akan mengikuti jumlahnya jadi 22. Gitu. I Jadi see. Iya, benar-benar. Nggak perlu eh, ngubah satu persatu di masing-masing channelnya nih, Mas ya. betul, nggak perlu satu-satu lagi Iya, gitu. ribet Karena itu memang sebelumnya tuh emang. Bisa terjadi kalau mungkin kendalanya kalau misalkan barangnya itu tinggal satu kali ya, Mas ya. Dan betul, kebetulan kebelinya di Tokopedia lah, anggap aja lah misalkan. Terus 1 atau 2 menit kemudian ada yang beli di Shopee. Sedangkan stoknya belum kita ubah gitu. Nah, kendalanya di situ tuh ya Mas ya biasanya tuh. Tapi kalau udah pakai betul, for stock itu udah aman nih Mas ya. Kalau misalkan kebeli satu, dia akan sync langsung habis ke channel lainnya. Gitu Mas kurang betul. lebih ya. Asik. Benar, Mas. Gitu. Karena akibatnya banyak ya, Mas ya. Kadang-kadang juga Hmm, kita bisa sering kita sebut tuh ke seller-seller itu adalah low sales gitu. benar. Tiba-tiba barangnya di marketplace A ini lebih banyak daripada marketplace. Ternyata paling laku tuh marketplace B itu, Mas. Hmm, Gitu loh. Kita harus tarik dulu ya marketplace A nih, pindahin datanya ke marketplace B gitu. benar, Dengan benar, kondisi benar. salah tuh. Nah, itu cukup bahaya sih. Gitu. Benar, benar, benar. Oke, Siap. kemudian di Polster kami sudah lumayan lengkap ya untuk yang connect-nya gitu ya, rekan-rekan. Nanti rekan-rekan bisa lihat semuanya di Forstock gitu ya. Nanti tinggal buka Hmm, halamannya kami di forstock.com. Kita udah connect di setidaknya di Bukalapak, Tokopedia hmm. gitu ya, Shopee gitu, TikTok Shop yang lagi. List. Nah, itu tuh, benar tuh, TikTok Shop yang paling baru dan lagi naik juga tuh. Itu udah Ya bisa nih, Mas gitu. ya? Integrasi, Udah bisa dong udah di bisa kita, connect udah ya? aman. Sip, Udah mantap. bisa connect gitu. Di kita udah bisa connect juga kayak gitu. Jadi rekan-rekan gak usah ragu lagi kalau emang mau coba konekinnya ke kita gitu ya, karena kita udah cukup lengkap ya rekan-rekan. Siap. Integrasi dengan Kemudian webnya, dengan Shopify udah pasti lah ya, Mas ya? udah pasti Shopify kita udah pasti. Siap, Kita udah banyak banget rekan kita yang udah pakai Shopify dan pakai Forstock dan memang udah jalan lancar sih Mas. Gitu. siap, siap. Itu. Kemudian ini kemudian juga ada namanya juga order management udah pasti nih Mas sih. Nanti kalau Hmm, misalnya tadi yang saya sebut ini ada penjualan di marketplace A, B dan C, semuanya otomatis akan masuk ke dalam Forstock gitu ya. Ada record gitu ya. Gitu ya. iya. Jadi nggak usah takut lagi buka-buka satu di seller center. Gitu di kita. Nanti bisa ngapain Oh, aja di ordernya gitu hmm. ya. Rekan-rekan bisa juga nanti ngecek juga nanti terkait dengan ready to ship-nya, kemudian nanti bisa lihat record-nya gitu ya, apakah barang ini sudah sampai ke customer, masih di kurir kah, itu nanti ketahuan kita record semuanya gitu ya. Kemudian juga shipping labelnya bisa print juga dari for stock gitu, nggak perlu Oh, lagi. shipping labelnya juga udah ada ya? Itu Iya. kan per masing-masing marketplace, contoh aja, itu kan beda-beda nih Mas ya. Ini di Forstock berarti udah menyesuaikan? Kebetulan kita punya format yang emang kita udah buat standar sih mas, gitu ya, Oh, I dari format see. sendiri gitu ya. Jadi nggak usah ragu mas, kalau emang mau Hmm, print dari kita juga tidak masalah sebenarnya sih kayak gitu. Ukurannya juga siap. sudah disesuaikan juga, gitu mas. Siap. Jadi pemrosesan order ini kurang lebih sama seperti yang stok tadi di awal itu Mas ya. Jadi nggak perlu buka di masing-masing marketplace-nya untuk ngeprosesing ordernya, tapi cukup satu aja di core stock kita bisa memproses semua orderan gitu ya Mas ya. Betul. Jadi semuanya udah bisa Mantap. dilakukan di portal ya mas ya, untuk ordernya. Oke. Siap, siap, Kemudian siap. di sini aku juga mau dikasih tahu juga gitu ya. Di kami gitu ya, kami juga ada namanya chat management. Sebentar. Nah, di mana nanti rekan-rekan nih biasanya juga Hmm, ngomong nih Mas ya, namanya chat gitu ya. Saya punya lebih dari 5 toko nih. Chatnya ya. gimana Mas? Kalau order doang nanti chat juga tetap dihitung loh, gitu ya. Kalau itu rate-nya Hmm, nanti di marketplace ya. Nah, nggak usah benar-benar. takut di foto kami udah ada namanya chat management, gitu ya. Di mana nanti rekan-rekan bisa langsung masukin aja, konekin aja gitu ya chat MP-nya ke dalam sistem kami gitu. Nanti rekan-rekan bisa langsung buka aja ya. Gitu dari setiap MP nanti ketahuan kayak gitu chatnya dan bisa langsung balas dari situ.
Oh, I gitu. see. Sekarang ada chatnya juga ya, masih bukan hanya stock, order, tapi chatnya juga ada. Jadi tadi Betul. saya pikir di awal mungkin untuk ngeproses atau quantity aja yang kita nggak perlu masuk ke masing-masing marketplace, tapi chat kita perlu tetap buka juga gitu ke masing-masingnya. Tapi sekarang ini berarti udah nggak perlu buka sama sekali dong, Mas ya? Betul, Eh, nggak perlu Mas. Jadi udah Simplify ya, langsung di first stop udah lebih aja ya. gampang. Karena memang kalau kita Oke. lihat ya, kalau chat ini juga ternyata memang dari MP juga ada hitungannya Mas. Jadi wajib bales gitu ya. Kalau enggak nanti dia kena gitu. Benar, iya, penilaian tokonya lah ya. Menarik. Betul. Makanya kami Oke. sediain post chat ini untuk membantu rekan-rekan supaya rekan-rekan jauh lebih gampang, lebih mudah, tinggal chat dari Forstock aja. Kayak gitu sih. I see, mantap, mantap, mantap. Jadi satu semuanya ya. Betul. Sama aku terakhir juga nih, mau infoin Hmm, juga nih Mas, di Forstock juga bisa ngapain aja juga. Nanti di Forstock rekan-rekan kita ada feature baru, nanti rekan-rekan bisa namanya download invoice. Ini seru banget nih Mas. Kenapa feature baru ini seru banget? Karena hmm, dari Forstock kami ngambil itu langsung status akhir dari MP-nya. Gitu ya. oke. Misalkan contohnya nih, kan saya suka belanja nih Mas nih ke marketplace. Hmm, Kok jumlah harga yang saya harus bayar itu misalnya 350.000 gitu ya. Dapat potongan voucher nih gitu ya. Biasanya saya pakai nih sebagai customer kan Mas. hmm, Dapat nih potongan misalnya 20.000 katakan ya. Berarti tinggal 230 gitu ya. 320. Terus kemudian ada juga nanti dari potongan lagi dari event atau segala macam dari yang si marketplace punya tuh. Tambah lagi potongan 20.000. Harusnya saya bayar tinggal 300.000. Nah, biasanya nih Mas, kalau nggak pakai full stock, dia hmm. pakai yang lain gitu ya. Dia dapat datanya itu masih sangat pentah Mas. Jadi masih dapat yang 350.000 gitu. Padahal kita terima nggak segitu loh. Kita terima Hmm, udah hmm, hmm. dipotong macam-macam ya. Nah, kalau di Forsake Invoice, enaknya nanti kita tarik data terakhir di mana nanti dapat keterangannya. Misalnya dipotong sama platform, ada penambahan potongan voucher, kemudian ada penambahan potongan event, nanti jumlahnya udah real. Ah. Ini ngebantu Oh, banget buat orang-orang benar-benar account. untuk rekonsiliasi ya di finance atau accounting Benar, nih ya, Mas ya. Benar-benar benar. benar. Jadi Benar. lebih gampang mas gitu kalau di kita. Jadi kadang-kadang kita udah ngatur nih dari segi Hmm, inventory, kemudian juga kita udah cukup banyak ya channel platformnya gitu ya, hmm, hmm. marketplace-nya. Aneka kita, kemudian kita juga udah pasti stok, kemudian juga order, chat, sama juga kita juga terakhir ada namanya fitur untuk invoice gitu. Iya, iya, benar-benar itu untuk finance atau accounting berguna banget sih itu, Mas, Iya. identifikasinya. Karena kalau kita Oke. ngomongin finance sama accounting pasti suka bleeding tuh mas tuh. Kerja ini satu info saya runut dulu nih, saya cari dulu nih yang mana Iya, nih. kalau mau Gitu ya. detail harus dibuka satu persatu tuh, Mas. Benar, harus buka satu-satu untuk cari ya mas ya. Biasa dari Benar, si salah centernya SC-nya gitu ya. benar. Untuk bisa lihat detailnya gitu ya. Nanti kalau pakai full stock nggak perlu, di full stock kita udah keluarin semuanya gitu Ah, datanya. mantap, mantap, mantap. Ya, berarti bukan hanya untuk ya yang ngurus stok atau yang ngurus order, tapi bagi tim lain, finance atau accountingnya juga bermanfaat ya, Mas ya, for stoknya nih ya. Ntar kebagian juga ya buat departemen lain Kebagian juga ya. juga, ya, benar. Jadi lebih Hmm. enak dan lebih gampang gitu mas. Oke. Ada lagi Mas mungkin fitur-fitur yang mau dijelasin. Oh ini key feature-nya. Ya, Siap, kita siap, juga ada siap, key siap. feature, ada beberapa juga kita juga ada namanya price and promotion kayak harga coret ya Mas ya. Ini di Hmm, MP nanti bisa langsung setup dari for stock gitu ya. Misalnya harga coretnya, jualannya dari promo gajian, biasanya suka keluar itu. hmm, hmm. Harganya dari 100.000 dicoret jadi cuma 80.000 gitu. Artinya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, misalnya di tanggal 27 nih paling seger biasanya gitu ya. Sampai tanggal 30 ada nih. 25 sampai 30 kayaknya ya, seger ya. 25 sampai 30 ya. 25 sampai tiga Eh, puluh paling seger biasanya tuh dia kasih promo coret, harga coret, hmm. nanti begitu di atas tanggal 30 harganya udah kembali normal, automatically. Jadi Hmm. nggak usah lagi di setting-setting lagi kayak gitu. Di WhatsApp udah ada, kemudian kita juga sudah pasti nih Mas nih kita juga udah terbukti kami sudah bisa connect ke beberapa kita juga open API, kita juga bisa connect ke beberapa juga yang sistem yang mereka sudah punya nih. Misalnya mereka, saya udah pakai sistem accounting, bisa nggak di-connectin ke Forstock? Hmm. Itu bisa itu Ap- bisa bisa bantu sih apa aja tuh gitu. Mas sistem accounting yang sudah bisa integrasi?
Untuk saat ini kita paling mulus itu ada di Accurate dan di Jurnal, Mas. Jurnal.id. Accurate dan Jurnal. Oh, oke. Itu Hmm. apa aja tuh Mas yang akan masuk ke sananya? Sales ya, Oke, udah pasti itu. yes, betul. Yang akan masuk itu adalah tadi sales order ya. Nanti kalau Hmm, misalnya order masuk dari Forstock akan bantu push ke sistem accounting-nya, dia akan create langsung bentuknya SO ya. Begitu nanti barangnya sudah sampai ke customer nih, kalau statusnya hmm. di kita, nanti di accounting sistemnya langsung terbentuk invoice yang sudah lunas gitu ya. Jadi nggak perlu mas, Oh, nggak perlu lagi create-create lagi ya. Atau ekspor impor biasanya kayak gitu ya kalau iya misalnya. benar-benar. Nah, Hmm, kemudian yang kita komodir juga adalah terkait dengan stok juga ya mas ya, kayak gitu. hmm, Kita nanti tinggal upload aja gitu ya dari si sistem accountingnya karena kita biasa buat purchase kan di sistem accounting nih. tuh. Dari account system buat purchase pembelian barang gitu ya. Nanti mereka akan update stok dari account sistemnya akan push ke kita gitu. Oh, Jadi oke. kita middleware nih Mas nih, ngebantu di tengah-tengah kayak gitu. Siap, siap, siap. Mas, saya ada pertanyaan nih. Kalau Siap. misalkan nge-create produk, Mas, Ya. apakah perlu di masing-masing marketplace atau kita cukup dari Forstock aja, terus dari Forstock itu bisa nembak ke masing-masingnya gitu? Yes. Itu tadi yang kita sebut namanya listing management Mas. Jadi nanti create di Oh, kita hmm, gitu ya, tinggal create. upload mau nanti banyak atau bulky itu bisa bentuknya Excel Hmm, yang udah kita kasih standarisasi Excel-nya, tinggal di-download aja di Forstock nih Excel-nya, hmm, hmm. atau mau by interface di Forstock gitu ya, maksudnya langsung dibuka di Forstock-nya, nambahin di Forstock-nya gitu, upload produk baru, itu bisa. Mas. Nanti tinggal dipilih Oh, aja di mau via apa, Excel atau mau dari Forstock-nya, nanti tinggal setelah itu step pertama yang sudah diisi gitu ya, ada hmm. standar setiap MP-nya, ketika sudah diisi, sudah dibuat produk barunya, nanti tinggal diarahin nih, saya mau jualan di MP mana nih barang barunya. Oh, Ya. oke. Kalau misalkan kita milih, mungkin dari strategi brand masing-masing juga nih Mas ya, misalkan dia Tokopedia itu untuk barang kategori apa aja gitu, tapi itu nggak dijual di Shopee gitu, misalkan nih, itu bisa dipisahin seperti itu Mas? Bisa. Jadi Oh bisa bisa juga langsung ya. channelnya gitu ya. Kita Mm-mm, mau jadi, open kemana itu feel free sih. Gitu. oh oke, jadi ya kadang ada yang kayak gitu ya, mungkin dia nggak mau jual di Shopee dengan alasan tertentu gitu, atau Betul, nggak mau jual di Tokopedia dengan alasan tertentu, itu bisa di set juga di listing management ini ya. betul, betul Oke, mas. kalau itunya Mas, per masing-masing marketplace itu kan ada kategori. Nah, Ya, kategori itu kan beda-beda ya ini ya, masing-masing marketplace benar, ya. Itu bisa di-set juga berarti dari Horstock. benar. Di Vostok kita sudah sesuaikan gitu ya di masing-masing Hmm, MP dan kategorinya berbeda-beda. Contoh misalnya lebih lebih perbedaannya cukup merah dan hitam dan putih gitu ya. Misalnya hmm. contohnya kayak kita bilang kasusnya Bukalapak itu ada dia mintakan apakah ini barang bekas atau enggak. Nah kayak gitu. Itu Oh, kita sudah hmm. pilih semuanya di for stock sesuai dengan kategori yang standarisasi dari marketplace Dari gitu. marketplace-nya itu ya. Betul. Oke, udah bisa di-set situ ya. Iya, soalnya kan beda-beda ya, kayak sesimpel mungkin yang di hijau di Tokopedia fashion gitu kategorinya, Iya, tapi di Shopee fashion wanita gitu, dan benar. subkategorinya lagi juga beda-beda gitu. Berarti itu udah di mapping lah ya dari first stocknya. Benar. Kita udah mapping, kita udah tarik semuanya. Jadi nggak usah takut gitu ya apakah barang saya standar atau enggak kategorinya sudah pasti kita Hmm, ngikutin dari MP kayak gitu sih. I see. Siap, siap, siap. Kalau dari Shopify, eh, Shopify owner udah cukup banyak nih mas saat ini. Cukup banyak mas, Shopify Owner cukup banyak. Kita salah satu rekanan yang kita paling produktif ya Shopify Hmm. sih mas. Sampai saat Oh ini gitu gitu ya. ya. Sampai saya approach beberapa juga klien saya juga baru memang dari Shopify juga gitu. Banyak ketemu sih gitu ya. Tapi kita Siap, kita udah siap. integrasi cukup lama ya mas ya. Saya pede Hmm. sih buat kasih tahu bahwa Forstock dan Shopify sudah berjalan dengan smooth, aman gitu ya. Jadi sudah Siap, tidak ada mantap, kendala. mantap, mantap. Mas, kalau misalkan pengen nanya nih, pemrosesan order tadi itu kan udah via Forstock nih. Kalau misalkan si brand atau si seller ini tetap ngeproses dari marketplace-nya, itu gimana tuh Mas? Apa yang terjadi? Apakah status di Forstock-nya berubah atau dia gimana tuh?
Oke, memang kalau dari kita sudah pakai sistem, kita Hmm, menyarankan sebaiknya memang harus tetap dari sistem tersebut ya untuk hmm, memprosesnya, karena memang supaya tidak terjadi delay gitu ya Mas ya. Kalau kita hmm, mencoba nanti dari MP-nya langsung buka, ada resiko-risiko nanti yang sebenarnya nggak perlu kita alamin kayak gitu Mas. Misalnya contohnya hmm. ada order yang kita oke dari salah centernya SC-nya gitu ya. Nanti mungkin ada delay dari kitanya untuk tarik datanya gitu ya, karena memang tidak proses di kita atau bahkan tidak masuk gitu ya dalam satu dua case gitu ya. Makanya sebaiknya kami Hmm. menyarankan tetap untuk dari full stock terima proses ordernya sih, kayak gitu Mas. Full dari for stocknya aja ya dilakuin ya. Betul. Lagi juga udah gampang kan Mas ya, tinggal buka doang dari Bener, oh bener. nggak cek ya, gitu Uh-uh. ya, Mungkin nggak ada. kayak kasusnya lagi buka marketplace, terus Iya, ada orderan, kepencet ngeproses lah gitu intinya gitu. benar benar. Mungkin ada Biasanya cuma kasus error seperti ya Mas itu ya. gitu. Iya betul. Masih aman sih, kita bisa tarik untuk status terakhirnya sih. Tetap kita bisa Tetap tarik bisa ya. walaupun dari SCC gitu. Tapi kita mengurangi resiko takutnya terjadi Hmm. crash gitu. Oke, siap, siap, siap. Kalau dari fitur-fitur lain, Mas, ada yang mau disampaikan lagi mungkin? Oke, aku fitur terakhir yang aku mau sampaikan, kita sudah multi warehouse ya rekan-rekan. Jadi nggak usah takut kalau rekan-rekan sudah punya lebih dari satu gudang atau nanti ngikuti Hmm. dari MP, ada namanya program multi origin ya Mas ya. Di Lazada contohnya Hmm. misalnya. Mereka punya desain di beberapa gudang yang terdekat gitu ya, di beberapa gudang kota besar gitu. Hmm. Tujuannya supaya mengurangi ongkir dari pembeli nih. Gimana, apakah si full stock bisa akomodir? Kita bisa akomodir. Nggak usah worry, nggak usah takut. Kita juga sudah multi warehouse. Jadi kita ngikutin yang ada di MP. Kayak gitu. Oh, I see. Benar, multi warehouse nih ya. Biasa ada beberapa yang kesebar gitu ya, di beberapa kota Benar. gitu ya. Gitu. Ada beberapa kota. Oke, Jadi nggak usah worry. Kalau di kita udah akomodir nih Mas. Udah aman. aman-aman. Siap. Kalau ini Mas, kita bagian terakhir nih, yang paling penting mungkin bagi Shopify owner nih, perihal harga. Gimana nih pricing dari Horstock nih Mas? Pricingnya kita hmm, cukup murah sih Mas. Kita ada Hmm. affordable untuk rekan-rekan Hitungannya semuanya yang ada. gimana Mas? Dia subscription per bulan Betul. atau gimana? Kita Per bulan subscribe ya? sebulan, per Hmm. bulan, dan kita lagi ada program nih Mas, namanya unlimited order. Kayak gitu. Jadi Oke. mau ordernya berapa banyak, di kita Hmm. tetap dihitungnya sama per bulan gitu ya. Kita Hmm. kasih rekan-rekan semuanya dengan harga 1 juta rupiah aja per bulannya. Gitu ya Mas ya. Jadi udah dapat Oh, unlimited order. Jadi mau ordernya ada di atas 10.000 orderan saya, nggak masalah. Jadi kita udah aman. Kayak oh gitu. mantap. Start from 1 juta nih Mas ya. Saran Ada satu ada juta. ada batas waktu nggak nih Mas promonya? Untuk rekan-rekan semuanya kita ada batas waktu, udah pasti Sampai namanya kapan? promo ya. Sampai kita kita akan mungkin ada perubahan nanti di end of this years kayaknya sih Mas, masih jauh banget sih, masih lama banget perubahan Oh, harga. siap, siap, Dan berita siap. baiknya buat yang rekan-rekan sudah terikat, jadi Hmm? eh, kita pastikan untuk besok tidak berubah harga sih, gitu. Oke, siap, siap Sudah kalau terikat. gitu. Mas Randy, kalau misalkan Shopify owner nih pengen ngubungin Stock atau ngubungin Mas Randy, nah bisa kemana nih Mas? Oke, bisa langsung aja nanti ke nomorku ada di, aku sebutin sini aja ya Mas ya, atau gimana? Boleh, boleh, boleh disebutin sama nanti paling kita taruh di video inilah Mas ya atau di deskripsi gitu kita taruh juga ya. Tapi disebutin juga boleh Mas. Bisa kemana? Oke, bisa ke 0822 1331 4314. Oke, Saya ulangi lagi ya, boleh. 0822 1331 4314. Oke, ini nanti dengan Mas Randy sendiri atau dengan tim? Dengan saya sendiri nanti Dengan Mas kita Randy akan, sendiri ya. ya nanti kita akan offer Ya, langsung ke tim gitu. oke. Nanti kalau misalkan ada yang mungkin lebih spesifik gitu Mas, pertanyaan-pertanyaannya kalau kita kan tadi masih bahas general nih ya. Nah, itu bisa langsung didiskusikan lebih lanjut aja ya berarti ya. Betul, betul, betul. Kalau ada ini case yang pengen diobrolin juga boleh, Hmm. dipersilahkan rekan-rekan, jadi nggak usah worry. Nggak harus tanya seputar Polstok aja. Tapi kalau misalnya banyak juga sih Mas yang cerita tentang kendala saya baiknya gimana ya Pak ya? Ini buat Hmm. flow Hmm. operasionalnya gitu.
kita feel free buat ngobrol gitu ya, buat kasih masukan supaya rekan-rekan lebih profesional, lebih mudah lagi dalam operasionalnya sih. Oke, oke. Siap, mantap deh Mas Randy. Oke, paling itu aja nih Mas obrolan kita nih ya gitu. Terima kasih sebelumnya Mas Randy udah hadir nih ke podcastnya Spotify gitu. Semoga penjelasan tentang Forstock tadi membantu Shopify owner sekalian ya. Baik, Oke, baik. terima kasih Terima ya kasih, Mas Mas. Randy. Bye Terima kasih semua bye. rekan-rekan.